Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Mimasyo. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pada video kali ini, melanjutkan di video sebelumnya, kita akan membahas mengenai penyimpanan data dan menampilkannya, memanfaatkan halaman web. Jadi dari MQTT yang sudah kita pakai, itu data dari NodeMCU kita kirim ke broker yang ada di lokal komputer kita. Dari lokal komputer kita, di contoh sebelumnya, kita hanya menampilkan saja lewat command line. Nah, sedangkan untuk penerapan secara praktis, mestinya yang membaca data itu tidak perlu orang melihat lewat konsul. Yang akan lebih familiar dipakai adalah misalnya pakai web. Nah, untuk tampil di web, kita bisa menggunakan pendekatan sederhana seperti dari broker, data yang ada lewat broker itu akan kita simpan ke database. Misalnya kita pakai SQL. Nah, dari SQL, datanya kita konekkan ke web, memanfaatkan PHP. Nah, jadi kita butuh MySQL, database MySQL, dan PHP. Gitu ya. Jadi butuh SQL dan PHP. SQL dan PHP ini bisa kita dapatkan dengan cara install XAMPP. Saya rasa ini sudah menjadi prerequisite, jadi Anda diasumsikan sudah bisa melakukan instalasi XAMPP. Oke, let's say sekarang saya sudah menginstal XAMPP. Oke, ini XAMPP ketika sudah kita jalankan, Anda start aja, kemudian start aja. Artinya ini sudah ada web service yang running. Maksud saya ada web server yang sudah running di komputer saya. Ya. Jadi yang running selain broker ini broker saya matikan ya, sama subscriber ini. Selain ada broker, di komputer saya ini juga ada Apache. Berarti sebenarnya XAMPP itu selain terinstalnya juga di sini, di tempat yang sama, di sini. Di sini juga ada XAMPP yang isinya ada MySQL. Yang isinya ada inilah. Ada paket yang ada di bawahnya ini. Jadi ini ada di komputer ini juga. Kemudian Anda pergi ke learning. Di learning itu sudah saya sediakan ada file, broker MySQL, MQTT, sama index. Anda download, setelah Anda download, Anda pasang ke sini. Yang broker MySQL, Anda pasang ke sini. Ke folder tempat Anda tadi mengerjakan ya, tempatnya broker. Kemudian index ini Anda masukkan ke halaman di XAMPP, di htdocs, kemudian Anda bikin folder baru. Di sini saya kasih folder namanya MQTT Fish Data. Ini ya. Ini saya pasang di sini ya. Sudah. Oke. Saya replace lah. Oke, nah ini cuma satu file itu. Nah, lalu yang ini bagaimana, Pak? Ini adalah database-nya. Jadi kalau kita cek di sini, saya jalankan admin. Jadi di PHP MyAdmin itu saya punya MySQL. MQTT ini. Nah, jadi Anda membuat satu buah database baru namanya MQTT.js. Di dalamnya ada satu buah tabel namanya MQTT.js juga. Jadi ada database sama tabelnya sama. Ini kebetulan sudah ada datanya ya. Cara mengekspor bagaimana? Nah, ini saya asumsikan Anda sudah bisa. Di sini ada pilihan. Anda tinggal import saja. Nama file tadi. Anda pilih filenya. Ini misalnya, ini Anda nanti tinggal go di sini ya. Di saya sudah ada, jadi saya nggak menjalankan itu, Anda jalankan sendiri. Oke, berarti ini sudah clear untuk HTML contohnya sudah ada, MySQL sudah. Sekarang yang belum adalah file ini. Broker MySQL. Ini yang belum. Ya. Di broker MySQL tadi sudah kita paste ke sini. Broker MySQL. Saya buka di sini sudah ada ya broker MySQL. Ini sekarang broker yang ini kita hentikan. Kita pakai broker yang ini sekarang. Broker MySQL. Anda double klik. Nah, bedanya apa dengan sebelumnya? Dengan sebelumnya bedanya adalah di sini
di broker MySQL ini, ya kebetulan ini 1, 2, 3, 4. Anda pakai aja yang 1883 ya, supaya seragam dengan sebelumnya. Ini sama sebenarnya, cuma bedanya adalah kalau di sini kita ada proses untuk satu koneksi ke database. Ya, jadi ini ada koneksi ke database. Nama database-nya kebetulan tidak saya rubah, saya pakai default localhost, berarti karena di tempat yang sama, root, kemudian password-nya kosong. Nah, nanti tergantung Anda mau set kayak gimana SQL credential MySQL Anda. Database-nya namanya MQTT.js yang ini tadi. Ini tadi ya, MQTT.js. Kemudian ini cek untuk DB connect-nya seperti biasa, apakah connect atau tidak. Kemudian broker on atau tidak. Kalau dia ready, maka akan nyetak ready. Kemudian di sini broker on, ketika dia ada publish, dia akan ngecek. If ada message, akan di slice, dipotong. Data-datanya itu akan di-insert dari slice yang ada di sini, akan di-insert. Ini adalah komen di MySQL, di SQL. Ini bahasa SQL ya, insert into MQTT itu nama tabelnya, MQTT.js. Set apa? Tanda tanya itu datanya ini. Nah, ini akan dimasukkan ke database ini tadi. Ini MQTT.js tabel ini, datanya ini. Datanya itu cuma ini saja. Hello world. Kita lihat di struktur. Ini datanya cuma ID, message, sama time. Jadi ID itu didapatkan otomatis dari sini auto increment, time juga otomatis. Nah, message-nya ini yang Anda dapat dari sini. Anda dapatkan message-nya dari ini tadi, message. Oke, ini kalau dibuka secara data isinya ya cuma ID, message, sama time. Message-nya isinya hello world, ya. Nanti kita akan mengirimkan data sensor misalnya. Baik, sekarang kita coba saja dulu. Jadi ini sudah 1883, kita coba node broker MySQL. Broker ready, database connect. Nah, pastikan broker ready, database connect, pastikan ini tuh jalan. Pastikan ini, kalau nggak jalan, nanti database-nya nggak connect tuh. Ini udah database connect. Kalau Anda lihat di sini sudah ada data 429 database save. Database save itu artinya di sini ketika tidak ada error, query-nya berhasil, ini akan ada keterangan database-nya save. Save kemana? Ya, dia berhasil di-insert. Insert ke ini tadi. Nah, ini kalau Anda cek, di sini ada data nih. Data yang terbaru, kita filter ya. Terbaru, misalnya ini 500 ya. Nih, data yang terbaru itu yang ini ya. Ini dapatnya barusan. Atau ada data lebih dari ini ya. Ini data sensor. Ya. Ini data sensor. Data dari sensor tadi. Ini bisa kita sort misalnya. Ya, data yang sekarang itu yang ini ya. Nah, ini dari ID 685, ini ada data 32989. Itu apa sih? Itu data yang ini tadi. Ini kan? Ini. Oke. Jadi, secara proses yang sudah Anda lakukan itu sekarang adalah ada data dari sini, dari sensor ini ya, di kamar sensor gini, kirim ke Moska brokernya itu broker yang kita pakai broker SQL ini nge-submit ke DB SQL. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang tadi kan kita punya satu buah file baru lagi juga di sini di XMPP, htdoc, kemudian MySQL Visual. Ini kalau kita buka, kita open di sini kita juga mengkoneksikan sebenarnya username root, passwordnya ini, database-nya ini, dia ada di mana? Localhost. Sama kan localhost, username-nya adalah root, password-nya spasi, database-nya ini, MQTT.js.
Lalu dia melakukan query, select bintang from MQTT.js, ini nama tabelnya, order by time, jadi kita sortir berdasarkan waktu terakhir, order time dari limit 10 ya, cuma dikasih limit 10 yang akan tampil. Oke. Terus ini mencetak. Jadi ini mencetak. Nah, kalau Anda mau melihat hasilnya, Anda bisa pergi ke localhost. Localhost namanya tadi apa? Apa namanya? Ini ya. Localhost MQTT fish data. Nah, ini adalah data yang ditampilkan terakhir. Ini 16. Dia update terus. Kenapa dia update terus? Karena di kode program ini tuh ada refresh. Ini ada refresh konten tiap 5 detikan ya. Oke. Jadi ini sebenarnya ada refresh, makanya diupdate tiap 5 detik. Oke, ini didapat dari itu tadi. Artinya di sini ada SQL, terus di sini ada, kalau kita mau gambarkan di sini tuh ada web. Ini ada web gitu ya. Ini browser gitu ya. Kemudian ya ini ada minimize, maximize. Di sini ada datanya tadi, tabel. Ini tampilan sederhana. Oke, itu yang kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Jadi ada sensor yang Anda dapatkan datanya, ini tadi dari sensor yang sudah nempel di Anda send, ini Anda kirim ke broker ini, broker yang mengirim data ke database yang ada di sini, database-nya ini connect ke web ini. Secara gambaran helikopter view-nya adalah seperti ini. Oke. Itu semoga bisa dipahami. Tugas Anda akan dimulai dari langkah setelah ini. Jadi pastikan Anda bisa menerapkan sampai di video yang terakhir ini. Dari saya cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owarimasho.